warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di podcastnya Yapkesdi. Nah teman-teman, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke teman-teman, tanpa menunggu waktu lama, kita kenalan aja yuk langsung ke narsum kali ini. Kita mau bahas apa sih? Tapi sebelum ke judulnya, kita perkenalan dulu. Boleh Teteh kenalin dulu? Halo, perkenalkan saya Siti Sakina Mujakina. Saya dari Prodi D3 Keperawatan. Boleh tahu dari mana? Poltekkes juga. Poltekkes juga. Tingkat berapa Teh? Tingkat 2. Ya. Nah, kira-kira kali ini kita bakal bahas apa sih Teh? Tahu nggak? Bahas tentang tips hidup sehat tanpa ribet. Oke, teman-teman, jadi kali ini kita bakalan bahas di mana yang bertema yaitu anti ribet club. Kalau versi Genjet namanya gitu. Nah, tanpa menunggu waktu lama, kita langsung aja ke pembahasan pertama nih Teh. Apa sih tips hidup sehat tanpa harus ribet menurut Teteh sendiri gitu? Kalau menurut aku sih ya Teh, kayak jalan kaki lebih banyak. Genji sekarang kan, apalagi khususnya di kota Sukabumi itu lebih sering jogging, bisa kan ya Teh, hari Minggu itu di salah satu fasilitas yang tersedia kayak di Lapang Merdeka gitu. Abis jogging, jajan lagi, capek-capek jajan. Yang intinya setiap hari itu harus ada kegiatan ya, supaya tubuhnya sehat, terus gerak. Yang kedua, tidur cukup. Kalau untuk usia anak sekolah kurang lebih 9-11 jam. Kalau untuk usia dewasa kurang lebih 8-10 jam istirahatnya. Ya. Jadi teman-teman anak gadget sekarang kan banyak sering main game nih, ya, terutama ya. Jadi dijaga pola tidurnya, pola makannya, istirahatnya, olahraganya juga harus seimbang gitu ya Teh. Nah, untuk yang selanjutnya gimana sih kebiasaan apa yang paling mudah diterapkan untuk hidup lebih sehat menurut Teteh? Menurut aku, versi aku sih kelola stres ya Teh. Sebenarnya emang sulit sih Teh sebenarnya kalau ngelola stres. Semua orang juga pasti punya stresnya masing-masing. Betul. Cuman versi aku, cara ngelola stresnya Teh bisa lakuin hobi yang emang sesuai versi aku. Kayak kalau lagi stres sedikit jajan, stres sedikit paling inti sih curhat ke temen ya Teh, ke orang yang bisa dipercaya gitu. Karena sehat itu nggak hanya sehat badan tapi fisik dan mental juga ya. Benar. Karena kan anak gadget sekarang mental health ya gampang down, gampang stres. Jadi nggak hanya tentang fisik kita yang sehat, terkadang kalau fisik kita sehat tapi kalau mental kita nggak sehat ya tetap nggak sehat gitu. Sakit. Jadi yang poin intinya itu yaitu dijaga pola stresnya, diolah, diatur ya. Nah, untuk selanjutnya bagaimana sih cara tetap minum air putih cukup tanpa harus diingat-ingat terus kayak kita teh udah minum air putih belum ya, atau harus berapa ya, misalkan menurut Teteh bagaimana itu? Kalau bagi aku lebih ke nerapin mindset buat di kehidupan sehari-hari sih Teh. Soalnya kan kalau semisal kita kurang minum air putih itu banyak dampaknya ya bagi kesehatan. Kayak kita teh harus punya kesadaran sendiri gitu, kayak kalau aku kurang minum air putih nanti aku cepet sakit, aku cepet capek. Soalnya kan kalau semisal kita jarang minum air putih ataupun kita kurang konsumsi air putih dalam sehari, kan normalnya itu bagusnya tuh 2 liter kan Teh. Bisa berdampak di kesehatan, kayak penyakit kronisnya itu di batu ginjal. Makanya sebelum terlambat mending banyakin minum. Terus kalau ini lebih ke sekarang kan banyak tumbler yang lucu-lucu ya Teh, maksudnya biar bisa jadi penyemangat buat minum tuh, kayak aku punya tumbler lucu nih, mau diisi mau dibawa ke kampus, itu juga kan bisa jadi penyemangat. Kalau menurut aku sih utamanya kita harus punya sesuatu yang bikin kita happy dibawa kemana-mana, termasuk tumbler itu buat diisi air putih ya, jadi kita seneng bawanya. Benar. Dan 2 liter itu kalau misalkan orang-orang mah kan nggak tahu nih, masa kita harus ukur dulu nih sehari 2 liter misalkan di tempat apa gitu, nggak gitu juga. Tapi teman-teman bisa kita ngukurnya di minimal itu 8 gelas kalau nggak salah ya, 8 gelas kecil itu yang putih. Nah itu setara dengan 2 liter juga teman-teman. Nah
untuk yang selanjutnya, apakah mungkin hidup sehat jika tidak suka makan sayur? Menurut Teteh gimana itu? Kalau orang yang nggak makan sayur, apakah emang tetap bakal bisa sehat atau gimana? Bisa, kalau bagi aku bisa. Soalnya selain sayur, kita bisa alihin vitamin sama yang gitunya dipindahin ke buah-buahan, ataupun ke olahan kacang-kacangan. Terus misal aku nggak sukanya di sayur, misal di sayur wortel, oh aku bisa nih coba ke sayuran yang lain. Misal aku mau coba bayam, oh ternyata aku sukanya di sini, nah bisa di sini. Bisa ya. Dan sekarang mah nggak harus langsung sayur utuh gitu, saya bentukannya sayur gitu. Sekarang mah banyak vitamin yang banyak bentuknya. vitamin. Apalagi Gitu. sekarang banyak yang jual di salah satu platform itu yang jual keripik buah sama sayur itu kan. Lebih enak dan lebih gimana ya? Nggak ribet gitu ya. Jadi dicemilnya juga gampang. Sekarang mah nggak usah sehat. nggak usah ribet-ribet ya teman-teman. Sekarang mah yang nggak suka sayur. Dan sekarang mah banyak konten-konten yang kayak si sayur itu dibikin apa gitu, makanan apa gitu. Jadi nggak terlihat kayak sayurnya gitu ya. Benar. Nah, Teteh gimana sih bagaimana mengurangi konsumsi gula tanpa stres menurut Teteh? Teteh termasuk orang yang suka manis apa enggak? Enggak sih, aku lebih suka di dominan pedes teh. Kebiasaan anak gadget sih ya. Iya. Kalau makan pedas mah. Tapi gimana sih cara Teteh untuk ngurangin gula tersebut? Kalau bagi aku sih dengan cara perlahan. Cuman kan kalau emang orang yang ibaratnya aku ketergantungan dirasa pedes tuh, kalau misal menurut orang udah sih berhenti. Kalau emang nggak ada kesadaran dari diri kan susah ya teh. Susah ya, betul. Mau sampai tipes sekalipun, kalau emang sukanya di situ ya tetap dijalanin gitu kan. Emang yang pertama harus atas dasar kesadaran diri sendiri, tapi dikuranginnya tuh perlahan. Kalau emang nggak bisa sekaligus, mending perlahan. Contohnya semisal Teteh sehari bikin teh manis itu 3 sendok. Bisa dikurangin tuh dalam sehari tuh cuman pakai 2 sendok, yang sesendoknya dikurangin. Kalau versi aku sih gitu sih. Betul, jadi perlahan ya, jangan langsung kayak jangan minum teh manis misalnya. Jangan kayak gitu, jadi dikurangin porsi gulanya menurut si Teteh ya teman-teman. Bisa dipahami ya teman-teman. Nah, untuk yang selanjutnya, bagaimana nih cara berhenti ngemil tanpa merasa tersiksa? Kan terkadang kita kalau seharian nih habis kegiatan atau apa, kan kalau istirahat kita suka ngemil banyak gitu. Gimana sih cara ngendaliinnya tuh supaya kita teh nggak berlebihan? Kalau versi aku lebih diperbanyak lagi kayak yang makanan mengandung tinggi serat, protein, terus lemak sehat. Supaya apa? Supaya si rasa lapar itu tuh lebih lama gitu teh. Jadi nggak abis kegiatan, lapar tapi males makan, mau ngemil deh. Tapi bisa juga sih alternatifnya kalau misal emang pengen ngemil sehat, kayak yang tadi tuh ada yang banyak yang jual kan, kayak keripik buah, keripik sayur. Kalau pengen yang instan sih kayaknya lebih pilih ke yogurt yang plain itu teh, yang di Alfamart atau Indomaret itu kan. Sekarang ada banyak ya makanan instan. Jangan sampai makan seblak. Seblak nyemil ya teh jatuhnya. Ditambah lagi nyemil apa itu gini, yang makanan-makanan ringan yang banyak jangan disebut deh. Pokoknya makanan-makanan yang emang tinggi gula. Pokoknya yang berbahaya lah. Jangan sampai berlebihan ya teman-teman. Kalau boleh makan banyak, tapi yang emang gizinya tuh banyak juga, seimbang juga gitu ya. Justru lebih bagus kalau misalkan kita kan ada juga orang-orang yang nggak bisa makan kayak dalam tanda kutip terlalu mahal mungkin ya. Kita bisa juga memilih kayak ubi-ubian gitu kan ya, yang lebih ekonomis lah. Oke, untuk pertanyaannya selanjutnya nih Teh, gimana sih tips hidup sehat di lingkungan kerja? Mungkin untuk Teteh sendiri di lingkungan perkuliahan ini ya, yang kurang mendukung gitu. Jadi tipsnya kayak gimana gitu? Oke, kalau menurut aku pribadi, menurut pengalaman ya Teh, aku lebih sering kayak kalau semisal jamnya istirahat ataupun jam perkuliahan udah selesai, aku lebih banyak jalan mondar-mandir buat seakan-akan ngelihat fasilitas kampus, tapi itu juga kan bermanfaat ya sambil jalan. Terus yang selanjutnya ada lebih milih ke bawa bekal sendiri sih Teh dari rumah. Selain buat ngehemat pengeluaran, juga aku kan lebih tahu gitu yang aku masak tuh bahannya apa aja, sehat apa enggak, terus cara pengolahannya gimana.
dari segi tempat kemasannya tuh bersih apa enggak. Kalau Jadi menurut lebih aku itu higienisnya, sih. Iya. lebih sehat juga nah teman-teman. Jadi mengurangi pengeluaran juga ya kalau gitu karena kan kita anak kuliahan gitu. Harus bisa memanajemen uang dan sehat juga gitu. Kalau jajan di luar bukan berarti gak sehat, tergantung makanannya ya. Iya. Tapi kan kalau kita masak sendiri, bawa sendiri, jadi udah pastilah. Iya, Gitu. karena kita kan tahu apa aja yang dimasukin, apa aja bahannya. Terkadang kan kalau yang jualan sekarang terlalu banyak micin ya, Iya. jadi untuk kesehatan juga gak baik. Kalau kita kan bisa memporsir makanan kita, kebutuhan kita. Nah teman-teman, kita bisa dipahami ya dari segi pembahasan kita kali ini. Ada yang ingin disampaikan lagi teh buat teman-teman, tips atau apa gitu supaya hidup kita tetap sehat, hidup kita tetap stabil di era yang sekarang gadget yang males, Iya. yang PUW bawaannya gitu. Ada tipsnya nggak buat teman-teman, pesan-pesan gitu untuk kesehatannya gitu? Boleh disampaikan sebelum berakhir. Jadi teman-teman yang mau hidup sehat di luar sana, ada beberapa tips dari aku. Sebetulnya hidup sehat itu nggak ribet, hidup sehat itu nggak mahal. Tapi hidup sehat itu harus mau dan harus bisa diciptakan dari diri sendiri. Karena kalau bukan diri sendiri yang menjaga kesehatan itu siapa lagi? Udah sih teh, paling gitu aja. Oke teman-teman, mungkin dari itu dari tetenya, semoga bermanfaat bagi kita semua ya, terutama bagi yang menonton nih teman-teman. Jangan cuma hanya didengarkan dan ditonton saja, tapi diterapkan di kehidupan sehari-hari. Oke, see you next time teman-teman, dadah, terima kasih.